Bangunan megah di tengah kota Semarang ini memiliki 1000 pintu, serta dikenal sangat angker karena dihuni oleh berbagai makhluk halus, mitos, atau fakta. Selamat datang di Semarang. Ya, kebetulan saat ini saya sedang melakukan penelusuran di daerah Semarang. Tentu saja bangunan ini adalah tempat yang sangat wajib untuk dikunjungi. Namanya Lawang Sewu. Nah, sebagai informasi, Lawang Sewu ini beroperasi dari Senin sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Harga tiketnya bervariasi ya. Untuk dewasa dan mahasiswa 20.000, untuk anak-anak dan pelajar 10.000, dan untuk wisatawan mancanegara 30.000 per orang. Bagi kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang Lawang Sewu ini, kalian juga bisa menggunakan jasa pemandu wisatanya. Lawang Sewu memiliki banyak sekali lorong. Namun sebelum itu, mari kita nikmati dulu keindahan, kemegahan dari Lawang Sewu itu dari sini ya, dari halamannya. Kita lihat kemegahannya. Begitu megah, begitu otentik, betul-betul keren banget. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan ini pun hanya berjumlah 928. Jadi bukan 1000 ya. Jendela ukuran besar ini sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Lawang Sewu ini merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero dan dikelola oleh PT Kereta Api Pariwisata yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta NISM. Mohon maaf ya karena bahasa Belandanya saya bingung cara pengucapannya. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob F. Klingheimer dan B.J. Ouddag, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Itulah kenapa masyarakat menyebutnya Lawang Sewu. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia.
Pada tahun 1992, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Saat ini kita melihat Gedung Lawang Sewu sangat megah dan sangat terawat. Padahal Lawang Sewu ini pernah menjadi gedung yang sangat memprihatinkan. Tepatnya pada tahun 2009, Simon Marcus Gower dalam kolomnya di The Jakarta Post menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran. Dindingnya terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Nah, bangunan ini kelak mengalami renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, Bibit Waluyo, mengerahkan prajurit TNI untuk membantu renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun, warga setempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Nah, pada tanggal 5 Juli 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam menyukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Saat ini Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Bahkan saat ini sudah dilengkapi dengan pujasera dan beberapa wahana. Salah satunya ini, saya sedang ikut wahana menuju wisata bawah tanah. Nah, di sini pula lah ilmu saya bertambah. Kenapa dulu di bawah tanah ini bangunannya seperti ini, bentuknya seperti ini, dan dulu dimanfaatkan sebagai apa pada masa Belanda dan dimanfaatkan sebagai apa pula pada masa Jepang. Artinya ada perbedaan fungsi pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Untuk masuk ke ruang bawah tanah, kita diwajibkan untuk memakai alat keselamatan, antara lain helm dan sepatu bot kita juga dibekali dengan senter. Di situ pula nih ada cerita angker tentang hantu noni Belanda yang katanya bunuh diri di penjara bawah tanah. Selain itu, ada hantu tanpa kepala dan bahkan lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak dan pocong di tempat bak penyiksaan penjara jongkok. Ngeri ya. Tapi jujur sih, pas saya turun ke bawah tanah ini, saya nyariin mereka juga. Tapi sayang, merekanya sepertinya malu karena memang ada beberapa orang yang sedang berwisata ke bawah tanah ini. Setelah bertegang-tegang ria di wisata bawah tanah, saya lanjutkan dengan wahana imersif. Di sini terdapat pengalaman digital interaktif yang menampilkan sejarah perkeretaapian Indonesia secara visual menarik. Yuk kita ikutin. Ini sekarang nama gedungnya gedung T, tapi namanya seperti ini sekarang. Oh iya. Yang ada di depan, ini di belakang. Tetapi di antara tiga gedung ini yang pertama kali dibangun di sini atau gedung tertua di sini adalah gedung ini. Ini dibangun di tahun 1904 dan diresmikannya di tahun 1907. Dijadikan sebagai kantor pencetakan tiket kereta apinya. Ya. Tapi tiga gedung ini fungsinya sama, Kak. Sama aja. Oh iya. Hanya kantor pencetakan tiket kereta apinya saja. Kakaknya udah tahu Kak pintu di sini berapa semuanya, Kak? Ada yang tahu? Kalau dari itunya karena Lawang Sewu jadinya 1000 tahunnya. Tapi bukan 1000, Bukan. Kak. Pintu di sini hanya 928 pintu. Oh, 928. Ya. Sisanya? Sisanya emang realnya seperti Oh gitu, itu, Kak. kirain Udah sisanya. ingat-ingat Oh. saja. Oh Kita iya. juga ada daun pintunya ya, kayak 425. 425. Ya, daun pintunya itu istilahnya jendelanya, Kakak. Oh iya. Dan sampai sekarang ini dikelola oleh PT KAI, yaitu KAI Wisata. Oke, baiklah Kak, sebelum kita ke ruangan berikutnya, Kak di sini mau foto dulu, saya foto Kak Ade sini. Ini tidak diperbolehkan untuk makanan minuman nantinya. Dan yang kedua di sini hanya diperbolehkan untuk memakai kamera handphone ya. Tetapi tidak diperbolehkan untuk menyalakan flashnya.
Oke, siap. Oke, baiklah, kita ruangan itu guys. Oke, siap. Kasih. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain. Demikian perjalanan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya untuk perjalanan selanjutnya. Terima kasih.